Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu, di mana program ini membahas tentang kita merenungkan firman Tuhan secara singkat, saudara, untuk kita terus belajar firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Dalam program ini bisa terus menumbuhkan iman kita, terus belajar dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Haleluya. Saya sangat bersuka cita, saudara. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya kita ingat bahwa kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, saudara. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Biarlah kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Kita berharga bukan karena kita baik, kita pintar, kita cerdas, tapi kita berharga karena Yesus mau berkorban mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa dan dari kutuk-kutuk yang kita lakukan, dan memberikan jaminan hidup yang kekal bersama Yesus di sorga. Haleluya. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Kita memulai renungan kita pada hari ini, pada hari Sabtu yang luar biasa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Racing to ini, ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui renungan singkat firman Tuhan ini, kami terus didewasakan, kami terus ditumbuhkan iman kami, ya Bapa, semakin kuat, semakin erat, dan kami memiliki hubungan yang baik, yang intim bersama Engkau, Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati renungan pada hari ini, berkati hamba, berkati kami semua, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati YouTube ini, Tuhan berkati program Racing to ini, ya Bapa. Biar ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, hanya untuk belajar firman-Mu, hanya untuk mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, kita masih berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Jadi selama 1 bulan ini kita akan terus belajar tentang kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya. Sebelum itu, sekarang kita mau, haleluya, ya, mohon maaf saudara, tadi ada sesuatu yang sedikit mengganggu. Jadi sekarang kita sudah mulai kembali. Saudara, ini untuk minggu kedua di bulan Agustus kita mau belajar tentang merdeka dari kutuk, saudara. Kita mau belajar dulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kutuk itu diartikan sebagai doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Nah, ada arti yang kedua, kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain, laknat, sumpah, saudara. Jadi kutuk ini adalah suatu kesulitan, suatu bencana. Bisa itu kepada seseorang,
Yang Tuhan sendiri yang kutuk, atau mungkin ada orang lain yang mengutuk seseorang yang lain juga, saudara. Jadi kutuk ini tidak baik, ya. Kutuk ini sangat merugikan, membuat kesusahan, saudara, buat seseorang. Nah, kutuk ini ada yang secara fisik, jasmani, ada juga secara rohani, saudara. Contoh, misalkan kutuk di dalam fisik, ya, secara jasmani, saudara. Ada seorang ayah gitu ya, seorang bapak, hidupnya selalu berzina, selalu selingkuh, saudara. Akhirnya apa? Bapak itu kena kutuk. Namanya kutuk keturunan. Jadi anaknya akhirnya kena, saudara. Kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang dalam satu keluarga itu bapaknya selingkuh, anaknya juga selingkuh, saudara, ya kan? Cucunya selingkuh juga. Nanti kita akan belajar, saudara, kutuk keturunan itu bisa jatuh kepada keturunan 3 dan sampai ke 4, saudara. Ya kan? Nah, nanti kita akan lanjut belajar lebih lagi. Jadi kutuk itu berlawanan dari berkat, ya kan? Jadi di dunia ini hanya ada 2, kamu mau berkat atau kutuk. Sama seperti apa yang kita sembah, kita mau menyembah iblis atau mau menyembah Tuhan, saudara. Itulah pilihan kita. Sebagai ayat pembuka, kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 bunyinya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, lihat, saudara. Kristus Yesus itu telah menebus kita dari kutuk sebenarnya. Iya kan? Karena apa? Yesus itu menjadi kutuk karena kita. Karena orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang yang terkutuk, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, kita dipilih, kita dipanggil, sehingga kita dapat percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Yang tadinya kayu salib itu adalah tempat orang terkutuk, itu diubah oleh Yesus menjadi apa, saudara? Menjadi berkat. Makanya lambang kekristenan itu adalah kayu salib. Padahal kayu salib, kalau kita lihat zaman saat itu, penjahat-penjahat besar, penjahat-penjahat yang kelas kakap gitu ya, saudara, itu harus matinya di kayu salib, karena udah hina sekali, saudara. Jadi karena ada Yesus di situ, karena darah Yesus mengalir di kayu salib itu, makanya di kayu salib itu diubahkan oleh Yesus sendiri, saudara. Yang tadinya kutuk menjadi berkat. Gitu juga dengan kita, saudara. Harusnya kita sudah merdeka dari kutuk karena kuasa darah Yesus yang ada di kayu salib. Sehingga kita harusnya sudah lepas dari kutuk itu. Kadang-kala kita sendiri sih yang bandel, ya kan. Kita udah dilepaskan, dibebaskan, tapi kita masih aja balik pada kutuk, kepada dosa, pada budak dosa, saudara, hamba dosa. Padahal kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh darah Kristus. Haleluya. Jadi memang pada dasarnya manusia itu pengen merdeka, pengen hidup bebas. Tapi ingat, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan
Kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi jangan sampai kemerdekaan itu kita pakai untuk seenak-enaknya berbuat dosa, saudara. Kita memang dikasih kemerdekaan, tapi ingat, masih ada dosa di dalam dunia ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Kita akan lanjut belajar. Ada beberapa penyebab kutuk. Yang pertama yaitu kutuk hukum Taurat. Coba kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Begini firman Tuhan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Lihat saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, kutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Nah, itu sebenarnya salah, saudara. Ya kan? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Di ayat 11 dibilang, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, saudara. Jadi kutuk hukum Taurat ini maksudnya adalah mereka itu mencoba untuk layak di hadapan Tuhan berdasarkan usaha manusia sendiri, saudara, usaha diri mereka sendiri untuk memenuhi hukum Taurat. Contoh ketika Yesus dihadapkan oleh perempuan yang ketahuan berzina, saudara. Kita ingat, akhirnya Yesus bilang apa kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, timpuklah wanita ini duluan, saudara. Kemudian satu persatu pergi. Sampai akhirnya Yesus dan perempuan itu. Yesus juga bilang, lihat, tidak ada yang menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan, dosamu telah diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya apa, saudara? Orang yang hidup dalam hukum Taurat, dia akan cuman mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Dan akhirnya cenderungnya mencari kesalahan orang saja, saudara. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, supaya kita tidak berada di dalam kutuk hukum Taurat itu sendiri, saudara. Karena manusia tidak akan bisa berbuat mencapai kepada Tuhan yang kudus, karena kita manusia berdosa. Oleh karena itu, Yesus sendirilah yang turun, yang kudus itu turun untuk menangkap kita, untuk membuat kita bertobat dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Itu karena kasih karunia, karena anugerahnya saja. Makanya dikatakan di bagian terakhir, orang yang benar akan hidup oleh iman. Artinya tuh kita harus hidup oleh iman, bukan dari usaha kita sendiri. Kalau hukum Taurat itu usaha dari kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kita kumpulin perbuatan baik, orang hukum Taurat akan percaya bahwa akan masuk surga. Padahal
Tidak mungkin orang berdosa bisa menghampiri Tuhan yang kudus, saudara. Makanya Tuhan sendirilah yang kudus turun untuk manusia berdosa disucikan. Karena secara logika saja ya saudara, hanya Tuhanlah yang kudus yang bisa menghampiri manusia yang berdosa. Manusia berdosa tidak mungkin mencapai kepada Allah yang kudus. Oleh karena itu percuma. Di dalam firman Tuhan yang bagian lain dikatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, saudara. Karena kita manusia berdosa, karena anugerah Tuhanlah kita ditebus dan disucikan. Perbuatan baik itu adalah respon kita karena kita sudah dimenangkan, dikuduskan, saudara. Otomatis kita harus berbuat baik. Haleluya. Kita lihat yang kedua, beberapa penyebab kutuk. Yang kedua adalah kutuk kuasa-kuasa kegelapan, kutuk kuasa roh-roh jahat. Di dalam Ulangan 27 ayat 15, Ulangan 27 ayat 15 dikatakan, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya yang tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Lihat saudara, patung-patung buatan ini itu ada suatu kekejian lebih dalam lagi, saudara. Bukan hanya dosa, tapi kekejian lebih hina lagi. Jadi kita patung-patung itu biasanya untuk disembah. Ada orang yang mencari kekayaan di pohon-pohon keramat, ada kedukun-dukun, ada ke kuburan-kuburan, minta wangsit katanya, ya kan? Itu minta kuasa-kuasa kegelapan. Ketika ada orang yang datang kepada kuasa kegelapan tersebut, pasti hidupnya akan kena kutuk. Apakah ada anaknya yang jadi korban? Apakah dirinya sendiri yang jiwanya dirusak, masuk ke dalam neraka, saudara? Sungguh ngeri kalau ada orang yang terlibat kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Kita harus hindari, kita harus lepaskan jika ada kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Mungkin ada jimat-jimat, ada guna-guna, mungkin ada dari orang tua kita, ada orang yang kayak nggak sadar orang tuanya dimasukin jimat. Itu harus dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada jalan lain, saudara, supaya itu terlepas, kutuk itu terlepas dalam kehidupannya. Jadi ada saudara, istri saya, saudara, di kampungnya, dia terlibat kuasa kegelapan, padahal udah tua, tapi dia nggak bisa mati-mati, saudara. Karena ada jimat, ada yang dimasukkan, ada yang sesuatu yang di dalam tubuhnya, kuasa kegelapan. Jadi ketika kuasa kegelapan itu dilepaskan dari tubuhnya, baru orang itu bisa meninggal, saudara. Itu ada kutuk pada sakit penyakit, padahal dia sudah tua, saudara, tapi dia nggak bisa mati. Hidupnya menderita, saudara. Ya kan? Hati-hatilah dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, yang ketiga, beberapa penyebab kutuk. Yang ketiga adalah kutuk keturunan. Di dalam Keluaran 20 ayat 4-5, Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat saudara, ini yang tadi saya katakan di awal bahwa ada keturunan, kutuk keturunan. Bahkan di sini sampai keturunan keempat. Kutuk keturunan itu ada beberapa ya saudara ya. Yang seperti tadi perzinahan, penyelewengan, pencabulan. Ada mungkin bapaknya terikat pencabulan, pornografi. Anak cucunya juga kena kutuk itu saudara. Kecanduan pornografi juga, pencabulan, onani, masturbasi. Itu terjadi, ada beberapa hal, beberapa orang yang saya temui saudara. Ada yang bapaknya seorang pencuri, anaknya ikut jadi pencuri saudara. Jadi hati-hatilah kalau ada kutuk-kutuk keturunan, harus dibereskan. Dibereskan dulu dari bapaknya saudara. Supaya keturunan sampai keturunan keempat itu tidak kena kutuk keturunan itu. Harus dibebaskan dulu, dibereskan dulu di hadapan Tuhan. Yang keempat, kutuk lalai dalam melayani Tuhan. Nah, kadang-kala ini kita lupa saudara. Mungkin karena kita sudah terbiasa melayani Tuhan, ya kan? Jadi kadang-kala kita menganggap remeh, menganggap udah biasa. Tapi ingat saudara, ada kutuknya kalau kita main-main dalam melayani Tuhan. Kita coba lihat di dalam Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Lihat saudara. Dan terkutuklah orang yang mengambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, melayani Tuhan dengan lalai, itu bisa terkutuk, ada kutuknya saudara. Jadi kalau ingin melayani Tuhan, sedikit banyaknya jemaat atau sedikit banyaknya yang kita layani dengan sungguh-sungguh. Karena di hadapan Tuhan, satu orang itu sangat berharga. Kita ingat dalam firman Tuhan di bagian lain, satu orang bertobat, seluruh malaikat, seluruh penghuni sorga bersorak-sorai saudara. Betapa berharganya satu orang ya kan di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kala kita melayani orang yang cuma 1-2 orang, semangat saudara. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita main-main apalagi menyebarkan ajaran-ajaran sesat, waduh, kutuknya ngeri saudara. Kutuknya langsung kepada Tuhan sendiri. Ya kan? Yang kelima itu adalah kutuk tidak melakukan firman Tuhan. Nah, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, ternyata ada kutuknya saudara. Coba kita lihat Yeremia 11 ayat 3-4. Yeremia 11 ayat 3-4. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya saudara, perintah-perintah di sini artinya firman Tuhan. Perjanjian di sini artinya firman Tuhan. Ini terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, tidak mendengarkan aja terkutuk saudara ya kan. Apalagi tidak melakukannya. Jadi kita harus selalu melakukan firman Tuhan saudara. Jadi minimal ada 5 kutuk
Ada 5 penyebab-penyebab kutuk. Yang pertama, kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi memang kita juga tidak boleh melupakannya. Karena ini adalah satu kesatuan dalam firman Tuhan. Tidak boleh dilalai. Jangan lupa dengan yang lain. Satu dilakukan, yang lain pun dilakukan, saudara. Yang kedua, kutuk kuasa kegelapan. Ini sudah jelas, kita jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga, kutuk keturunan. Nah, itu keturunan ini yang agak repot ya, saudara. Karena anak cucu kita bisa kena. Maka kita harus hidup benar sebagai orang tua dalam Tuhan Yesus. Yang keempat adalah kutuk lalai dalam melayani Tuhan. Hati-hati saudara, kalau melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Yang kelima, kutuk tidak melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan, harus selalu melakukan kehendaknya. Nah, yang terakhir, bagaimana sih kita bisa merdeka dari kutuk? Yang pertama, itu hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Seperti kita lihat tadi ayat yang sebelumnya, saudara. Ayat yang di Galatia 10, di Galatia 3 ayat 11. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di depan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi, bagaimana kita bisa merdeka dari kutuk? Ya kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya iman, tapi kita hidupi supaya iman itu bertumbuh. Iman itu menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana bisa merdeka dari kutuk? Hidup dalam firman Tuhan. Nggak ada jalan lain, saudara. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Coba kita lihat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya satu jalan, saudara, untuk merdeka dari kutuk. Ini saya catat ada 2 ya. Tapi yang terpenting adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Di firman Tuhan bagian lain dibilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya firman Tuhan itu harus hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Ya kan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan, saudara. Tidak ada di tempat lain. Ini sangat simpel sekali kalau kita mau merdeka dari kutuk. Hanya saudara? Hidup oleh iman pada Tuhan Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terus bangun hubungan dengan Yesus, sehingga kita punya iman yang kuat, iman yang bertumbuh. Dan yang terakhir adalah hidup dalam firman Tuhan, tentunya dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, saudara, Yesus itu menjadi terkutuk di kayu salib, sehingga mengubah kutuk itu menjadi berkat untuk kita semua, saudara, untuk manusia yang percaya kepadanya. Kita lihat ayat terakhir, ayat penutup di Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Tuhan Yesus telah membuat ini. Membuat ini itu tadi yang digantung di kayu salib ya, saudara. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lihat, Yesus Kristus disalib. Supaya apa? Di dalam Yesus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa, pada kita, saudara. Jadi Yesus itu mengubah kutuk menjadi berkat. Makanya jangan kita pilih kutuk, saudara. Mari kita pilih berkat. Kita pilih kehidupan. Jangan pilih kebinasaan. Kehidupan hanya ada di dalam Yesus.
Itulah yang kita imani dan kita percayai. Kita tetap kuat sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga iman kita bertumbuh, sehingga kita hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah belajar tentang firman Tuhan, merdeka dari kutuk. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkannya ya Bapa, yang merenungkannya pada saat hari ini. Biarlah kami semua terhindar dari kutuk-kutuk apapun Tuhan. Jika ada di antara kami yang masih ada kutuk keturunan Tuhan, kami bersehati, kami hancurkan kuasanya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, segala kutuk-kutuk keturunan dibebaskan, dilepaskan. Dan juga kutuk-kutuk yang lain kami mau belajar untuk punya iman kepadamu saja Tuhan Yesus, dan hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di bulan kemerdekaan ini kami juga mau merdeka di dalam Engkau Tuhan. Kami juga mau merdeka dari kutuk dosa. Kutuk apapun itu, kami mau hidup di dalam berkat Kristus, hidup di dalam anugerah dan hidup di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ya, memberkati program-program Rising to dan juga program BAS Tuhan. Baca Alkitab setiap hari Tuhan Yesus yang memberkati program-program ini Tuhan. Hamba hanya ingin melayani Engkau, memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga tentunya menjadi penguatan bagi hamba sendiri ya Bapa. Memberkati kami semua lewat berkat-berkat-Mu, lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, lewat segala sesuatu yang pengalaman kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam segala pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah. Tuhan berkati kami, anak-anak kami, suami istri kami, orang tua mertua kami. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Tuhan berkati juga Indonesia ini ya Tuhan. Dalam tahun-tahun politik ini Tuhan berkati semua berjalan secara kondusif, berjalan secara aman, sehingga dapat terpilih pemimpinnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati keluarga-keluarga kami masing-masing, agar di dalam keluarga kami biarlah Engkau Yesus sebagai pemimpin, sebagai imam besar kami, sebagai gembala agung kami, sehingga mengarahkan keluarga-keluarga kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua dapat bersatu untuk memenangkan jiwa-jiwa, menjadi saksi, menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan, sudah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah jika ini menjadi berkat buat saudara, boleh di-share buat orang-orang yang membutuhkan saudara. Biarlah kita sama-sama bertumbuh, berbuah, dan terus beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa di-subscribe yang belum, biar channel ini, biar renungan firman Tuhan ini terus memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.